ada yang satu boneka isi mabuknya itu 3. Oh, oke. Kutipang, udah. Terus juga satu lagi kayak kakak tahu nggak sih bebek apa selaput ya? Selaput ya, bebek itu tangannya berselaput kan ya. Nah ini ada sosok cewek tangannya itu kayak berselaput gitu. Jadi aku nggak tahu ini setan apa namanya, aku nggak ngerti. Terus juga kulitnya tuh kayak kerutan pohon. Walaupun boneka yang kalian lihat ini kelihatannya cute, di dalamnya ganas-ganas. Ada macam-macam ya isinya ya. Bentuknya beda-beda, bukan anak kecil. Hujan. Kayak ini gak usah khawatir karena gue pakai Ame raincoat, anti dingin, anti hujan, mantap. Buat kamu yang pengen beli ini yang kayak aku pakai ini, Ame raincoat, jangan lupa langsung aja klik link di atas atau link di bawah di description. This one? Good. Oh, okay. This one? Halo teman-teman, jumpa lagi sama gua Billy Christian dan juga aku Priscilla Herlin. Ini horornya beda. Kita Yes. ke negeri orang dan kita juga bakalan ngasih tahu kalian sejarah atau cerita-cerita tentang yang terjadi di negeri Jepang. Nah, sekarang kita lagi ada di Kada. Di Kada itu di Wakayama, itu agak sedikit ke selatan dari Osaka, kurang lebih sejam 2 jam lah, 2 jam dari Osaka. Total. Kenapa kita berada di sini? Kenapa kita berada di sini? Karena kita itu ingin mengunjungi sebuah kuil yang mana di dalamnya tuh ada ribuan boneka dan juga barang-barang yang dibuang oleh pemiliknya yang untuk didoakan itu sebelum nantinya dilarung ke laut. Karena dibakar juga kali ya, Kak? nah itu kurang tahu tuh, tapi nanti kita bisa melihat seperti apa sih boneka-bonekanya. Dan katanya Frisly mau minta boneka yang udah dibuang sama pemiliknya. Iya. Kenapa? Ya tergantung, nanti aku milih isinya. Maksudnya nggak mau yang kayak untuk membuang sial atau kiriman dukun gitu. Aku maunya yang cute. Oke, kita langsung aja yuk, lihat yuk. Look sih. Enggak kok, buka. Itu cuma nggak boleh masuk ke dalamnya aja, tapi kita bisa lihat. Oh emang nggak boleh? Iya, kita lihat dari luar situ. Oh iya Kak Billy. Itu Iya, itu souvenirnya. apa? Sorry. Wah, bagus-bagus banget, astaga. Di mana Kakak bisa tahu bagus? Kan semuanya sama.
Ada perbedaan nggak? Ada perbedaan. Enggak, mukanya tuh ada macam-macam bedanya. Ada mata cukul hitam, ada beda di hantunya. Menarik. Nanti ini dari mereka ini bakalan dilarung. Ya, bakal dilarung ke laut. Ada acaranya itu. Acaranya nanti mereka dilarung ke laut. Emang nggak bisa minta, nggak boleh. Karena banyak sebenarnya malah yang ketika sorry to say, jadi kalau di sini ketika mungkin ada dari keluarga yang kehilangan anaknya dan mereka mempercayai kalau anaknya itu menjadi sesuatu yang harus disimpan, tapi ternyata ada spirit lain di rumahnya yang mungkin mengganggu, itu akan dibelikan satu boneka dan dipanggil kayak orang yang paham gitu untuk didoain. Jadi nanti bonekanya itu kayak dikunci, tapi emang bukan anaknya ya jatuhnya. Jadi walaupun boneka yang kalian lihat ini kelihatannya cute, di dalamnya ganas-ganas. Ada macam-macam ya isinya ya. Bentuknya beda-beda, bukan anak kecil. Banyaknya bukan anak kecil. Ini Ichimatsu yang paling pinggir, yang mukanya putih, yang pojok ya. Isinya itu laki-laki. Dia juga pakai bajunya kayak bisa dibilang mungkin kalau bahasa Indonesia compang-camping, berantakan. Dari mulutnya itu keluar darah, kayak muntahan darah, cairan darah yang agak kental. Terus juga dia tatapannya itu tatapan yang sinis. Kayaknya gangguan dari dia ini malah membuat penghuni satu rumah yang tidak tenang. Jadi kayaknya emang udah dari dulu dia ada di satu rumah, lalu dibersihkan dan dipindahkan. Gitu. Karena kegambar di aku dan jauh dari daerah Jepang, tapi jauh bukan dari sini. Energinya nggak sampai di sekitaran sini nggak. Tapi ada juga dari warga-warga sekitar sini yang memberikan bonekanya tuh di sini, kayak boneka-boneka yang di bawah. Itu yang emas yang di bawah yang bulat. Itu karena ada kayak siluman kucing, tapi itu karena nggak sengaja, bukan nggak sengaja, kayaknya salah kiriman kali ya, kalau santet menyantet dan membuat kalau menjadi gagal dalam pekerjaan. Jadi satu keluarga itu katakanlah ayahnya diberhentikan di pekerjaan, let's say anaknya juga jadi tidak mendapatkan pendapatan, lalu dibuanglah kesialannya melalui boneka itu. Gitu. Oke. Aku malah tertariknya sama boneka itu. Ya, kita lihat yang di situ ya. Bonekanya ini yang di tengah-tengah ini banyak. Oh, yang di tengah ini. Nah kalau ini banyak yang beli, lalu mereka berdoa keinginannya, lalu mereka lepaskan di sini. Banyak yang kayak gitu. Terus juga ada yang apabila perkawinannya kemarin gagal, ya percaya nggak percaya, misalnya mungkin dia ngerasa yang menggagalkan orang lain, orang ketiga atau apa, itu si nama orang ketiganya didoain sama dukun dan lain-lain. Terus di kertasnya itu ada di balik baju boneka ini. Ada beberapa nama. Penjelasan ini aku dapat lagi-lagi dari Marsha ya. Mungkin Marsha udah nanya duluan. Marsha happy banget datang ke sini karena banyak juga kata Marsha di sini yang anak kecil pada ngumpetnya di boneka-boneka hewan, boneka-boneka kecil kata dia. Cuma anak kecil di sini ya cuma larian, main, dan memang betul dari kuil ini sendiri dari awal kita masuk dari tangga sampai ke gerbang putih ini udah dipagerin. Jadi makanya aku bilang ya ini mah nggak bisa dibawa pulang. Kayak kalaupun aku bawa bonekanya dianya bakal mental tetap balik ke sini. Ditahan. Isinya. Ya. Semua udah ditahan. Jadi setiap kali misalnya kakak mau naruh boneka nggak bisa langsung, harus nunggu jadwal dari si pendoa dulu. Oke. Berarti di sini ya, nih yang masing-masing ini sebenarnya punya cerita sendiri ya. Betul. Bahkan ada yang satu boneka isi makhluknya itu 3. Oh, oke. Kutipang, terus juga satu lagi kayak kakak tahu nggak sih bebek apa selaput ya? Selaput ya, bebek itu tangannya berselaput kan ya. Nah ini ada sosok cewek, tangannya itu kayak berselaput gitu. Jadi aku nggak tahu ini setan apa namanya, aku nggak ngerti. Terus juga kulitnya tuh kayak kerutan pohon. Oh. Tapi yang itu yang biru ini. Yang biru. Oh, oke. Tapi ada gak sih yang apa? Berarti mereka nggak bakal bisa ngikutin kita dong? Enggak.
karena Ya, akan bisa kayak ini. udah diikat. Terus juga banyaknya tuh di sini yang kayak misalnya kakak sakit keras lalu kakak sembuh. Nah itu tuh kepercayaannya mungkin setelah berdoa dan lain-lain harus ada sesuatu yang dilepas. Dan itu pasti mereka sengaja membeli Bentuk boneka. syukur ya, Iya. rasa bentuk syukur. Nah terus diisinya sama energi yang kurang baik di rumahnya. Jadi ada yang berbentuk makhluk, tapi di keliling bonekanya ada warna gitu. Hitam. I see. Oke. Aku punya nih salah satu boneka Ichimatsu yang seperti itu ya, yang ukurannya sedang. Satu itu umurnya udah 100 tahun lebih. Udah 100 tahun lebih aku beli di Jepang. Pada saat kita pergi ke Jepang, ketemuan sama Indah untuk ngambil bonekanya, Terus ya udahlah gue bikin video unboxing boneka Ichimatsu di Jepang bareng sama Om Hao dan juga Citra Prima. Mungkin kalian juga udah lihat ya videonya waktu gue unboxing boneka Ichimatsu ini. Waktu unboxing itu gue belum memberi dia nama, jadi nggak tahu ya, gue masih namanya siapa ya, bingung ya, siapa ya gitu. Setelah itu kita kan unboxingnya tuh di Hiroshima ya, tapi sebenarnya kita ketemuan sama Indahnya tuh di Tokyo. Setelah habis dari Hiroshima, gue balik ke Jakarta. Nah terus gue setelah gue balik ke Jakarta, ini nggak langsung gue apaan nih? Dan itu emang awalnya sih lumayan energinya gede banget, terasa banget gitu. Cuman setelah beberapa minggu aku udah mulai terbiasa dengan boneka itu. Kehadiran dia gitu. Iya, di boneka itu seminggu pertama tuh barang-barang jatuh-jatuh, dijatuhin sama si boneka Ichimatsu ini. Cuman ya udahlah, aku juga udah mahal belinya. Kakak tahu nggak sih kalau katanya boneka ini kan rambutnya juga tumbuh. Ya. Jadi ada tuh satu boneka namanya Okiko. Itu juga rambutnya tumbuh, tapi itu ada di kuil, bukan di sini. Itu di salah satu kuil di Jepang. Itu jauh banget dan dijagain. Gitu. Dan rambutnya bisa tumbuh. Dan itu karena diposes ya, dirasuki. Dihuni gitu ya. Karena yang aku lihat boneka Ichimatsu juga bisa kayak gitu, Kak. Karena energi yang paling besar untuk dia menjadi satu bentuk yang mirip menjadi si boneka itu dimulai dari rambut. Jadi salah satu di antara banyak boneka ini juga ada yang menyerupai seperti Ichimatsu, pakai bajunya sama, duduknya di paling pojok sana, dia ngelihat ke arah kita. Mungkin dia juga kepo kali ya, kayak apa, tapi enggak ganggu, paling cuma kayak bunyinya gitu dong sama ngeliat. Makanya aku bisa yakin kayaknya rambutnya juga kalau dipegang beda deh, maksudnya kayak tekstur dari boneka-boneka lain. Ya memang ada yang terbuat dari rambut asli sih, Frisly. Setahu aku emang ada yang dari rambut asli, ada yang enggak juga. Itu. Oke, kita lihat yang sebelah situ. Binatang. Iya, itu binatang. Ini ada penjaganya juga, batunya kakek-kakek. Iya. Ini dari situ. Emang boleh lewat? Bisa sih. Oh, ada tulisannya ya. Karena kenapa aku juga bilang emang boleh lewat? Karena kalau ini biasanya boneka yang secara turun-temurun, jadi usianya jauh banget usianya sama Ichimatsu. Dan juga ini rata-rata tuh yang secara garis keturunan, entah itu dari kerajaan, kekaisaran dan sebagainya, yang emang harus diikhlaskan gitu. Oke. Soalnya energinya juga beda. Gitu. Ya. Dengar nggak? Enggak. Energinya beda. Bedanya itu di sini malah lebih ke penuh cinta, kemarahan, ketidaksetiaan, terus juga gangguan yang tidak berhenti-henti di keluarga sebelum ini diikhlaskan gitu. Jadi
Misalnya katakanlah kakak emang udah dapet boneka itu dari nenek buyut, tapi pada saat di kakak ternyata nggak laki gitu, nggak beruntung malah. Ya konsultasi dulu harus sama pendoa, nanti si pendoa itu akan memilih dari barang keturunan itu yang mana yang harus dipindahkan. Jadi Marsha yang bisikin. Ngejelasin, karena Marsyanya tahu, ya mungkin dia komunikasi sih. Maksudnya aku juga bisa ngejelasin itu karena di sini mereka mengizinkan untuk cerita, nggak ada penolakan kayak yang sebelumnya. Kalau lokasi lain mungkin ketika kita datang ke kuil ada yang nggak boleh disebut. Pintu yang ditutup ya. Bunyi juga nggak? Ada yang buat masuk. Kaget aku, gede banget. Bohong sini. Lihat nggak kakak tadi ngerasa nggak ada yang ngintip gini? Iya. Buat masuk kaget banget. Jadi belakang itu masih banyak banget boneka kayak gini. Dan yang di dalam itu emang lebih kayak gitu yang aku bilang, kayak misalnya memang sekeluarga meninggal, maka tinggal satu boneka gitu. Itu ada yang di dalam dan ada juga yang di belakang, karena ada yang di tempat belakang bonekanya ada 4 orang, ayah, ibu, dan anak ayahnya 2. Tapi si anaknya yang satu anak kecil banget di bawah Marsha, yang satunya lagi kayak remaja. Tapi kalau yang di sini juga bisa dibilang yang ini kayaknya belum tentu dilarung kalau misalnya yang berdampak positif untuk kuil. Kalau yang di sebelah sana emang rata-rata kalau nggak dilarung dibakar. Ada beberapa boneka yang kalau misalnya negatif itu pasti datang ke sini tuh didoain dulu, disimpan di ruangan di belakang, ada yang sendiri. Terus juga ada satu tempat doa sendiri di pojok kanan. Itu ada dewa yang untuk menghukum. Hukum makhluknya? Iya, kalau misalnya mau ada yang negatif nanti dibakar sekitar sini. Gitu. Oke. Seru ya ternyata tradisi-tradisi Jepang. Saya kayak enggak gimana ya, percaya nggak percaya sih, banyak itu orang yang datang sini untuk minta-minta kayak bisa biar punya anak, punya keturunan. Iya. Dingin banget guys. Oke, ntar cut dulu. Kalau mau ngebuang boneka bayar berapa ya mereka? Banyak kok bonekanya itu, kalau aku bawa di Jakarta lemari. Terus ambil Oh, kitchens. Aku bilang ini kan bentuknya lucu-lucu banget. Ada gelang apa enggak? Apa? Gelang? Kayak ini buat apa? Korea sleep. Oh, Sleep. ラブを日本語で恋、ラブ恋と恋とフィッシュとかけて Oh. couple. Oh. Ini couple gitu. Mari kita coba. Menurut kakak gimana? Ini Itu emang terkenal. Kalau yang ini emang terkenal ikan koi. Tapi ya sesuka kamu aja. nggak tahu, aku bukan buta, aku kayak lucu gitu. Ini ya, ini kali ya. Tadinya aku mikirnya ini, tapi nggak ada kerincian. Oh. Terus aku takut nanti aku hilang kan, nonton barangan. Ntar kalau jemput aku hilang gimana? Banget.
Kenapa? Nggak ngerasa dingin sama sekali. Nggak di... Juga. Apa? Nggak ngerasa dingin sama sekali. Masa? Total. Aku bilang, aneh banget. Trouble jimat. Enggak dong, Hah? enggak juga. Gak tahu kayak hilang kayak dipeluk tadi. Oh. Marsha bilang, Fishy ada yang sayang kamu. Ada yang dia bilang senang, ada yang senang. Dia sayang kamu. Terus tapi aku nggak lihat apa-apa. Cuma pas tadi kan aku berdiri dulu di sana kan sebelum pas ngeliatin orang lagi nyiapin boneka untuk dikasih doain. Aku rasa kok kayak dipeluk. Kayak ada yang meluk aja gitu di sini dari leher ke badan. Terus pas ini udah kayak nggak berasa dingin. Gantian gak pilih kamar. Ini cerita yang ini. Penjaganya. Tapi kalau yang ini dewanya itu kayak dewa yang di depan kuil, badannya besar, terus bawa kayak alat-alat perang, dan nggak tahu fungsinya apa karena nggak ada komunikasi sama Marsha juga nggak ada. Jadi Marsha nggak dapat informasi. Tapi yang dapat banget tuh yang ini. Mana? Yang untuk memohon. Lucu banget ya, sampai keram-keram. Wah, banyak banget. Terus juga ini banyak topeng keren kata Marsha. Oh ya. Bener. Topeng muka tuh. Oh. Nah, itu kemarin muka merah yang ini loh kak, yang di bambu. Yang merah ini. Yang taring. Yang ini. Yang luar. Ini. Ya. Ada yang dari Indonesia. Oke. Harusnya kemana-mana nanti kita bawa boneka Marsha kali. Sini masuk. Kalau yang ini enggak, mereka udah di steril, jadi tidak bermakhluk, tidak berpenghuni karena di sekitaran dewa-dewa yang jaga. Situ ada dewa di perairan. Oke. Yang udah ditaruh-taruh di bawah ini nggak ada isinya. Di atas itu dewa-dewa, patung-patung Buddha. Dan dikasih juga sama donatur. Terus juga ada yang lucu, ada ya banyak banget orang-orang sini yang ketika mereka kehilangan hewan peliharaannya, mereka mencari orang untuk berdoa dan mengikat kesedihannya lalu melepas lewat boneka. Ya misalnya nih kayak aku sedih banget kemarin kucingku nggak ada, terus aku manggil orang yang paham, terus aku kasih satu boneka untuk energi kesedihanku tuh dimasukin ke sana. Gitu. Banyak. Gue bilang kok lucu sih alasannya. Iya. Makanya masih banyak yang bentukannya tuh energi aja. Kita deket mungkin kayak energi malasnya gitu. Orang tuanya kayak kakak punya boneka di kamar, orang tuanya ngambil satu boneka gitu kakak. Terus menurut mama kakak malas makanya nggak dapat kerja. Nah itu didoain. Terus si boneka itu dibawa ke sini. Gitu. Kayak tadi yang aku lihat orang yang tadi mau ngebuang bonekanya ke sini itu harus tulis alasan kenapa bonekanya kan ada berapa boneka, alasan satu boneka ini kenapa ditulis. Harus bikin janji untuk didoakan. Nah ini nih tadi. Nah ini nih tadi kan Frisri bilang ada satu ruangan khusus ya buat boneka yang udah dipisahin. Nah kayaknya sih yang ini ya. Frisri, ini yang kamu bilang ruangan itu ya? Ruangan khusus Doa. ruangan boneka yang dipisahin. Iya. Nih.
Iya. Iya lagi. Iya ini yang paling gede juga nabinya. Ya soalnya kalau udah ditutup begini nih pakai ini nih, biasanya emang ada sesuatu. Ini juga. Iya. Ini kan prasasti kayak batu-batu peninggalan. Oh iya. Nggak ada yang mau meluk kayak gini. Tadi gue pesan ini, terus Frisley pesan ini. Karena Frisley nggak suka makanan yang mentah, jadi dia nyari makanan yang dimasak. Ini ada dibakar. Dan ini kita tuh di Wakayama tuh dia daerah pinggir laut. Jadi makanan khasnya adalah seafood. Dan di sini spesial karena mereka ikannya tuh fresh dari laut, sesuai dengan spesialnya mereka tuh emang makanan seafood lah gitu. Jadi gitu. Tempatnya sih bagus ya, lucu. Haiのセットね。これハーフ。ここでね。Ah, udon. これね。
こうハーフね。あここでね。これをここにかけてね。Ah, arigato. Satu paket itu udah kak. Kakak tadi mau ngasih satu tuna. Ini udon, ini tuna, Apa enggak ini ada tuna, yang bisa iya. Ini udon, ini ada kari, ini nasi. Aduh, emang banyak banget. Nanti ada ikan aku. Maksudnya aku nggak bisa ini kan seafood yang nggak bisa banget. Maksudnya bukan nggak bisa banget. Beberapa seafood doang yang bisa kayak tuna, salmon malah nggak bisa. Oh iya. Salmon kalau nggak matang banget dan bersih nggak bisa. Tapi kalau seandainya belum, aku bisa makan ini aja nih. Ini nasinya. Ini nasi kamu. Oh nasi kakak. Ini juga nasi tuna. aku. Ini nasi aku. Oh aku dapat mie sosok dan lain-lain juga. Heeh. Ini nih kakak. Kayaknya ini ininya deh. Cocolannya kali ya? Tak ya. Masa tadi Frisly minta makanan ini nih. Makanan ini minta digoreng. Enak. Enak. Oh my god. Enak banget. Enak. Enak. Beda sama yang kita makan di Jakarta tuh, dagingnya tuh beda. Ini aku makannya Mau nutup semua pori-pori yang ada di aku. Total. Dibilang jadi ninja Tori. Tahu gak? Jadi kita tadi nanya ada taksi gak? Malah dia mau anterin. Aduh, gak enak banget. Oh my god. Yuk. Yuk. Oh no. Thank you. makanannya enak banget. Keren sih dulu. Excuse me, sir. Yes. What to bring you here? Oh, we go to Awashima Jinja. You interested in Awashima Shrine? Yeah. Awashima. We stay in Osaka. And then later go to Tokyo. For 2 weeks. Yes, for 2 weeks. I'm just. You can enjoy sakura cherry blossom. Yes, already. Yeah, in Kyoto. You're so lucky. Yeah, very beautiful. Actually, we want to go to Ogashima, but it's too late. The island. The ferry ga. Yeah, ferry. なるほど。You should go to Yogyakarta, Bali. Yeah, we live in Jakarta. Yeah, Capital city. yeah, the center.
Nih, sumpah serem. Hantunya kayak udah tua, kayak mukanya kayak tengkorak, rada botak, terus lehernya kayak model patah gitu. Bau. Aku nggak nyium. Demi apa? Nggak, biasa aja. Bau bangkai. Apa? Apa? Itu Apa? tuh kayak gitu. Gambar. Oh, yang kayak tengkorak itu yang kamu bilang. Iya tuh. Ini. Tadi nih Frisi lihat ini nih.